Selamat sore dan selamat datang kembali kepada Bapak Ibu peserta workshop pelatihan PTK yang diselenggarakan oleh SIMAGIC. Saya Fajriani yang akan menjadi moderator pada kegiatan kita pada hari ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini merupakan kegiatan kedua dari rangkaian acara pelatihan PTK yang akan kita lakukan sampai bulan Desember mendatang. Sebelum mulai acara, mungkin saya akan menyapa satu atau dua orang ya peserta. Mungkin Ibu Maimunah dulu. Ibu Maimunah bisa beri testimoni ke Ibu atau share ataukah pengalaman tentang kegiatan PTK ini. Ya, boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fajriani. Sama Ibu. Pertama kali sih ikut pelatihan PTK ini karena tertarik sekali kemarin waktu ngikuti pelatihannya SIMAGIC yang GeoGebra itu. Kalau akan diadakan pelatihan PTK, jadi selalu mantau, coba-coba iseng kemarin, ternyata lulus. Semoga betul-betul bisa sampai akhir nanti. Ini yang ketiga kalinya saya ikut dari SIMAGIC. Yang kedua itu pelatihan STEAM yang masih berjalan ini, belum sekali lagi kayaknya Zoom-nya nanti tanggal 30. Oh ya. Berharap semoga saja bisa sampai akhir ini dan bisa menghasilkan PTK sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu aja Bu Fajriani. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak terima kasih Ibu Maimunah atas testimoninya. Jadi kami sangat mengapresiasi ya Ibu semangat Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini. Jadi sebelum kita mengawali acara mungkin kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi doa dimulai. Selesai. Jadi adapun tujuan kegiatan kita pada kegiatan kedua ini adalah memahami mengenai apa itu PTK dan bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam PTK itu sendiri. Jadi adapun kegiatan ini diselenggarakan oleh SIMAGIC. SIMAGIC itu Sains dan Matematika Jadi Asyik. Jadi SIMAGIC hadir untuk menjadi wadah bagi para pendidik untuk sama-sama belajar, kita berbagi, sehingga kedepannya kita bisa meningkatkan soft skill kita yang nantinya akan kita terapkan kepada peserta didik. Untuk lebih jelasnya tentang SIMAGIC itu sendiri, silahkan Bapak Ibu menyaksikan video yang akan diputar oleh rekan kami. Silahkan. Halo sahabat pendidik yang disebut pahlawan untuk negeri. Salam hangat dari kami dan selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh SIMAGIC Sains dan Matematika Jadi Asik. SIMAGIC ada oleh karena kerinduan orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk belajar dan berbagi. Kami menyadari bahwa tidak mudah bagi para pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Terkadang para pendidik sudah banyak mengikuti kegiatan pengembangan diri. Tetapi pada saat terjun ke lapangan, banyak kesulitan yang ditemui. Antara lain, mau memulai dari mana? Kesesuaian waktu, kecocokan model pembelajaran dengan topik pembahasan, dan kecocokan pembelajaran dengan peserta didik. Kami pun menyadari terkadang para pendidik dilema atau merasa bingung menghadapi situasi tertentu dalam mengembangkan keterampilan peserta didik dan tidak tahu mau bertanya kepada siapa. Ilmu yang selama ini diterima hanya berkembang seputaran pengetahuan dan terbengkalai dalam pengimplementasian. Oleh karena itulah,
Si Magic hadir menjadi rekan bagi para pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Si Magic hadir dengan kesiapan hati untuk berkontribusi bagi negeri di dunia pendidikan, khususnya sains dan matematika. Si Magic juga hadir menjadi wadah bagi para pendidik untuk belajar dan berbagi. Sehingga si Magic berkomitmen untuk memfasilitasi para pendidik untuk membuat sains dan matematika jadi asik. Si Magic akan merasa terhormat jika para pendidik dapat bersatu untuk membangun dunia pendidikan yang sehat dan dapat menumbuhkan keterampilan berpikir peserta didik. Si Magic juga akan merasa bersukacita hingga menjadi wadah kita dalam berdiskusi untuk membangun negeri. Dan kami akan sangat senang jika para pendidik disegarkan kembali tentang cara mengajar kreatif dan menggali potensi diri siswa melalui program-program yang diselenggarakan oleh si Magic. Si Magic akan terus berkomitmen menyajikan seminar berkaitan dengan implementasi mengajar, talkshow yang berkaitan dengan sains dan matematika yang berhubungan dengan keilmuan lainnya, dan juga konten-konten menarik terkait sains dan matematika. Si Magic yakin atas dukungan para pendidik yang mau terus belajar dan berbagi. Demikian pula, kami juga terus belajar memahami rintangan yang dihadapi oleh para pendidik. Kami pun menyadari bahwa rintangan di dalam dunia pendidikan sangatlah kompleks. Oleh karena itu, berusaha sekuat tenaga kami untuk memberi kami @simagic_. Tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh si Magic. Silakan videonya di-on-kan, kamera di-on-kan ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah. Oke, ada beberapa ya. Jadi langsung saja. Jadi pada kegiatan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai pentingnya PTK dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu kita akan melanjutkan kembali kegiatan kita pada hari ini dengan tujuan bagaimana kita memahami apa itu PTK dan bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah dalam IMADI Intan Kertiani, SPD MPD. Apa kabar Ibu? Saya panggil Mbak Intan ya, atau Ibu Intan. Ya, apa kabar Ibu Intan? Baik Mbak Ani. Oke, izinkan saya membaca CV singkat dari Ibu Intan, Bapak Ibu. Ini saya sudah bisa share screen ya. Oke. Maaf. Jadi ini biodata yang sempat dibuat oleh tim kami, yakni SPD MPD. Jadi bisa di-follow di akun IG-nya Intan _
cube and beam topic using problem posing post solution. Study in one of junior high school in West Nusa Tenggara. Kemudian ada juga profil kemampuan berpikir kritis siswa SMK. Dan yang terakhir itu the critical thinking skill of mathematics education students during pandemic. Sini a review. Oke, itu saja mungkin. Ini biodata singkat ya. Silakan kalau mau lebih kenal dengan Ibu ini Madek Intan Kertiani, silakan di follow. Dan boleh juga mungkin Bu ya di chat. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan ke beliau, silahkan dihubungi. Oke. Ya, silakan Ibu Intan. Oke, terima kasih Mbak Ani. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat yang sudah lolos seleksi ya untuk SIMEGIC. Bapak Ibu bisa panggil saya Ibu Intan, boleh panggil Mbak Intan juga, tergantung ya terserah yang mana aja maunya. Sebelumnya saya sempat nonton rekaman juga yang ini ya, yang SIMEGIC yang sebelumnya, yang tanggal 20. Ternyata banyak ya permasalahan atau diskusi sepertinya yang bisa kita lakukan terkait masalah PTK gitu. Jadi semoga kita bisa banyak berdiskusi ya tentang masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan PTK. Nah, saya coba share screen dulu. Oke. Bapak Ibu, share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Saya mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk yang hari ini sesuai dengan ini ya yang diminta dari SIMEGIC, agendanya adalah tentang pemahaman dasar PTK dan identifikasi masalah untuk diselesaikan dengan PTK. Untuk pemahaman dasar PTK, nanti akan kita bahas mengenai definisi PTK, tujuan PTK, prinsip PTK, terus juga ada perbedaan PTK dengan penelitian lainnya. Kemudian kita masuk ke identifikasi masalah yang bisa diselesaikan dengan PTK. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi masalah dan memilih masalah yang bisa diselesaikan dengan PTK. Nah, Bapak Ibu, kalau saya lihat di data dari yang dikirimkan SIMEGIC untuk peserta, saya rasa sekitar ada 10 orang peserta yang belum pernah melakukan PTK, tapi sisanya sudah melakukan PTK ya, berarti lebih dari sekitar 50%-nya ya dari peserta sudah melakukan PTK, ada yang sudah melakukan PTK 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Coba kita refresh ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, PTK itu sebenarnya penelitian yang seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa ketik atau bisa ini ya, bisa open mic ya. Siapa yang mau ini memberikan sharing pengalamannya tentang PTK? Menurut Bapak Ibu, PTK itu apa sih sebenarnya? Ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat terkait PTK? Izin, Bu. Ya, silakan Ibu. Kalau menurut saya nih, PTK itu kita punya permasalahan di kelas, terus kita merefleksi pembelajaran kita, terus kita mencari solusi permasalahan itu dengan data-data yang kita kumpulkan, diolah, terus jadikan satu laporan secara sistematis menggunakan metodologi ini, guys, penelitian itu. Atau mungkin itu ya, Bu ya? Oke, Ibu, makasih. Ibu Kanting ya? Saya. Dari mana, Ibu? Dari Sumbawa Barat, Bu, NTB. Oh, Sumbawa Barat. Oh, kita satu provinsi berarti, Bu.
Oh, nggih. Iya, Bu Nima saya Bu Intan di mana? di Mataram, Bu. Oh, nggih. Saya di Taliwangnya, Bu. Oh, satu provinsi, Bu. Siapa tahu kalau main-main di Unram, Bu ya, bisa ke ini prodi pendidikan matematikanya. Oh, nggih. Kebetulan anak di sana semua 2 kuliah. Oh, di prodi pendidikan matematika juga, Bu? Pendidikan biologi satu, yang satu HI. Oh, sama-sama di Unram tapi ya. Saya Iya, makasih Bu Agun itu, Yanti. Bu. Nggih, program matematik saya juga, Bu. Elsa Program. dari Pak Gunawan. Oh, Program Elsa dulu manajernya Pak Dr. Gunawan, oh, fisika ya. ini yang Undikma ya, Bu ya? Oh, yang APSA. Nggih, dulu tapi Pak Dokter yang jadi manajernya program itu, Dr. Oh, Gunawan itu. oke. Tetangga di Undikma sama Unram. Nggak jauh Nggih, dari Bu ya. betul. Saya salam kenal, Bu. Salam kenal Ibu ya. Berarti tadi kata kuncinya refleksi, ada refleksi diri ya untuk PTK. Mungkin ada satu lagi dari peserta yang lain mengenai PTK. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu kalau misalkan mendengar kata PTK? Ada yang raise hand ya? Pak Joko. Terima Silakan Pak. kasih Bu atas waktunya. Jelaskan suara kami. Jelas sekali Pak. Oke. Menurut saya PTK itu penelitian yang membahas tentang kemajuan perkembangan siswa didik kita, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang biasanya treatmentnya bersifat siklus di dalam tindakannya. Saja. Baik. Berarti penelitian yang berhubungan dengan peserta didik, Pak ya? Dan kualitatif dan kuantitatif, karena kan bukan hanya keberhasilan pilkada juga, tapi mungkin dari kuantitatif kan kita. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Joko dan Ibu Kanti sebelumnya sudah ini ya merangkum beberapa pengertian dari PTK. PTK sendiri ini saya ambil dari beberapa sumber yang saya rangkum, Bapak Ibu. PTK sendiri adalah memang suatu penelitian, tapi fokusnya dilakukan oleh guru. Dilakukan di dalam kelasnya sendiri. Dan diawali dengan refleksi, diakhiri dengan refleksi juga, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga betul seperti apa yang dikatakan Pak Joko tadi ya, berhubungan dengan peserta didik, sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Jadi dalam model penelitian ini, dalam PTK ini, guru bertindak sebagai peneliti, bisa sebagai pengamat, juga bisa sebagai partisipan. Jadi ada beberapa kata kunci terkait PTK. Yang pertama dilakukan oleh guru, diawali dan diakhiri dengan refleksi, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar dari peserta didiknya bisa meningkat. Nah, tujuan dari PTK sendiri, yang pertama tadi ya, pertama meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Kedua, mengembangkan kemampuan guru untuk menghadapi masalah aktual di kelasnya, karena tadi kan PTK diawali dengan refleksi guru itu sendiri terhadap apa sih yang sebenarnya terjadi di kelas, dan diakhiri juga dengan refleksi. Dan yang ketiga, tujuan dari PTK adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru-guru. Nah, selanjutnya untuk yang ini adalah prinsip tentang PTK. Jadi PTK memiliki beberapa prinsip. Yang pertama dari segi motivasi. Jadi ketika melakukan PTK, motivasinya lebih kepada keinginan untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan PTK, motivasinya lebih ke memperbaiki pembelajaran, bukan berangkat dari keingintahuan guru. Maksudnya seperti ini. Misalkan untuk penelitian-penelitian lain, kan mungkin kita akan ada rasa keingintahuan ya. Misalkan kalau model pembelajaran ini diterapkan di kelas bagaimana ya gitu, atau misalkan dengan media pembelajaran ini kalau diterapkan di kelas bagaimana ya gitu. Nah, itu kan berarti suatu penelitian yang berangkat dari keingintahuan guru.
Nah, sebenarnya bisa dilakukan seperti itu jika ada masalah awal yang ditemui. Jadi misalkan ada masalah awalnya, ada sesuatu yang berjalan tidak semestinya gitu di kelas. Misalkan hasil belajarnya kurang, misalkan hasil belajar dari peserta didik Bapak Ibu misalkan kurang, sehingga ada keinginan untuk memperbaiki pembelajaran, misalkan dengan cara menerapkan model pembelajaran itu. Nah, motivasi yang seperti itu bagus untuk PTK gitu. Jadi motivasinya untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi bukan sekedar mencoba-coba suatu model tanpa ada alasan yang jelas sebelumnya kenapa model tersebut dicobakan misalkan di kelas Bapak Ibu. Yang kedua tentang situasi dari PTK. Jadi situasi pada saat Ibu menerapkan PTK, Bapak Ibu menerapkan PTK itu haruslah situasi yang alami di kelas. Jadi misalkan kalau di penelitian lain atau misalkan ada penelitian eksperimen ya, penelitian eksperimen itu kan kita mengkondisikan kelas. Jadi kelasnya inginnya yang misalkan heterogen, atau misalkan kelasnya ada yang kemampuan tinggi sekian persen, kemampuan siswa rendah sekian persen, kemampuan siswa sedang sekian persen. Nah, kalau dalam PTK, situasi yang kita gunakan adalah betul-betul situasi di kelasnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengubah keadaan di kelasnya Bapak Ibu, tidak perlu menambah peserta didik atau mengurangi peserta didik sesuai dengan komposisinya. Karena memang awalnya masalah dari PTK itu adalah masalah di kelas. Kalau memang masalah di kelas, berarti situasi dalam penerapannya adalah sesuai dengan situasi sebelumnya di kelas itu. Nah, kemudian dari sisi masalah. Masalahnya yang diangkat di PTK itu adalah masalah yang nyata, menarik, dan berada pada jangkauan guru. Maksudnya masalah nyata itu adalah masalah yang benar-benar terjadi di kelas Bapak Ibu gitu. Misalkan mungkin saja gitu ya, ada beberapa masalah-masalah yang umum misalkan terjadi di lingkungan peserta didik, misalkan kalau misalkan kita lihat mungkin masalah-masalah yang umum yang sering terjadi di penelitian, misalkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan masalah tersebut tidak terjadi di kelas Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu tidak bisa mengambil PTK dengan judul seperti itu gitu. Karena masalah itu tidak nyata terjadi di kelas Bapak Ibu. Jadi haruslah masalah itu nyata, yang pertama. Dan yang kedua yang menarik, karena kita adalah seorang peneliti, PTK itu kan tetap saja sebuah penelitian ya. Jadi dari sekian banyak masalah yang ada di kelas, Bapak Ibu bisa memilih masalah yang Bapak Ibu tertarik untuk selesaikan gitu dari sekian banyak masalah. Dan masalah itu masih berada pada jangkauan Bapak Ibu. Jadi maksudnya seperti ini. Ada beberapa masalah yang besar yang mungkin tidak bisa Bapak Ibu selesaikan dalam lingkup kelas gitu. Misalkan seperti kalau dulu misalkan nilai UN misalkan yang rendah gitu. Nah, itu kan mungkin agak di luar jangkauan Bapak Ibu gitu ya untuk menyelesaikannya, karena dulu itu kan untuk nilai untuk ujian nasional itu kan materinya dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Nah, itu kalau untuk memperbaiki nilai UN itu kan sepertinya terlalu besar gitu masalahnya untuk diselesaikan oleh Bapak Ibu. Terlalu besar untuk diselesaikan dalam kelas. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa memilah masalah-masalah yang masih berada pada jangkauan Bapak Ibu untuk PTK. Nah, lalu yang prinsip keempat adalah kesadaran diri. Nah, seperti pengertian dari PTK sebelumnya, PTK itu kan berangkat dari refleksi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu merenung kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari performa peserta didik di kelas seperti itu ya. Jadi PTK ini kan tujuannya untuk memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran di kelas gitu, sehingga memang diawali dan diakhiri dengan refleksi dari Bapak Ibu sendiri. Nah, lalu dari segi kegunaan. Jadi karena memang PTK ini fungsinya untuk memperbaiki apa yang terjadi di dalam kelas, jadi haruslah masalah yang diteliti di PTK ini itu memang berguna untuk Bapak Ibu gitu. Maksudnya berguna untuk kemajuan peserta didik dari Bapak Ibu, sehingga masalahnya itu dikatakan memiliki nilai guna dan memang praktis untuk diselesaikan. Nah, itu untuk prinsip dari PTK. Nah, PTK sendiri kan memang merupakan suatu
penelitian gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan PTK dengan penelitian lainnya gitu? Apakah PTK sekaku itu kalau misalkan kita bandingkan dengan penelitian lainnya? Penelitian lainnya itu maksudnya seperti penelitian eksperimen atau penelitian perbandingan atau penelitian pengembangan bahan ajar seperti itu. Coba kita lihat bersama-sama ya. Nah, kalau untuk perbedaan PTK dengan penelitian lainnya, kita ambil dari aspek pelaku penelitiannya saja dulu yang pertama ya. Kalau PTK penelitiannya dilakukan oleh guru, bisa juga dengan dosen gitu ya, karena sama-sama pendidik ya. Kalau untuk non PTK bisa dilakukan oleh orang luar gitu. Jadi misalkan seperti penelitian eksperimen ini ya menguji kemampuan di 2 kelas itu bisa dilakukan oleh orang luar. Maksudnya bisa diajarkan atau misalkan penelitian itu dilakukan di sekolah. Penelitian itu tidak mesti dilakukan oleh gurunya sendiri, tapi dilakukan oleh misalkan dari staf LPTK juga bisa seperti itu. Tapi untuk PTK khusus dilakukan oleh guru itu sendiri. Nah, dari segi masalahnya, masalah yang diangkat PTK itu adalah benar-benar masalah yang dirasakan oleh guru. Jadi masalah yang benar-benar guru itu yang tahu gitu masalahnya. Jadi bukan berasal dari orang lain atau orang luar. Jadi misalkan saya, misalkan sebagai dosen gitu ya, misalkan saya membaca beberapa sumber-sumber, beberapa artikel penelitian gitu, dan saya ingin melakukan penelitian mengenai kemampuan berpikir kritis, misalkan di kelas Bapak Ibu, berarti saya itu bukan melakukan PTK berarti, karena masalah itu sebenarnya mungkin saja nggak dirasakan oleh Bapak Ibu di kelasnya Bapak Ibu gitu. Tapi untuk PTK sendiri, masalahnya memang harus nyata di kelas Bapak Ibu, itu ada memang masalah itu di kelasnya Bapak Ibu. Nah, dari cirinya PTK sifatnya bersiklus ya. Jadi kalau PTK kan ada 4 tahapannya. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dan terus berulang seperti itu. Sedangkan untuk penelitian lainnya belum tentu ada siklusnya. Nah, dari segi perannya, kalau dalam PTK, guru berperan memang sebagai penelitinya. Guru adalah penelitinya. Kalau di penelitian non-PTK, guru mungkin sebagai subjek yang diteliti gitu. Kalau dalam PTK, kalau dalam penelitian non PTK ya. Nah, dari segi instrumen penelitiannya, nah saya rasa ini saya kebalik ya Bapak Ibu untuk ini bagian yang sebelah sini, mohon maaf. Kalau dalam PTK sebenarnya instrumennya tidak terlalu diperhatikan kevalidan dan kereliabelannya gitu. Sedangkan dalam non-PTK ini instrumennya harus valid dan reliable. Ini terbalik ya, yang saya ketik ini Bapak Ibu. Jadi kalau dalam PTK, misalkan Bapak Ibu menggunakan instrumennya adalah tes, misalkan untuk mengukur hasil belajar ya, Bapak Ibu menggunakan instrumennya itu adalah tes ini ya, tes untuk suatu materi tertentu. Nah, kalau dalam penelitian lain, tesnya itu harus dilakukan uji validasi ahli, validitas eksternal, harus uji reliabilitas. Tapi kalau dalam PTK itu tidak se-strict itu gitu, Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki instrumen itu, Bapak Ibu bisa cukup melakukan uji validasi ahli. Maksudnya Bapak Ibu bisa cukup menanyakan itu ke teman sejawat, atau kalau misalkan ada kenalan yang jadi dosen juga bisa tanyakan gitu, apakah memang instrumennya ini cukup valid dalam hal misalkan cukup jelas gitu instrumennya untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi yang akan diselesaikan dengan PTK gitu ya. Jadi kalau PTK memang tidak sekaku itu gitu untuk instrumennya. Begitu juga dengan analisis statistiknya. Kalau misalkan penelitian non PTK, analisis statistiknya itu kan mungkin pakai banyak analisis ya, bisa pakai uji regresi dan uji sebagainya. Tapi kalau misalkan di PTK, uji analisis statistiknya memang nggak terlalu rumit gitu ya. Kadang analisis statistik yang dipakai hanya ini, misalkan untuk menghitung rata-rata, karena misalkan ingin mencari hasil belajar siswa gitu ya, cukup dengan merata-ratakan hasil belajar siswa, bisa melihat bagaimana hasil belajar dari peserta didiknya. Jadi untuk PTK sendiri, tidak terlalu banyak analisis statistik yang digunakan.
Nah, dari segi hipotesis, kalau penelitian non PTK dia kebanyakan mungkin mempersyaratkan hipotesis, tapi dalam PTK tidak selalu mensyaratkan hipotesis. Nah, dari segi tujuannya juga, untuk PTK sendiri memang tujuannya kan memperbaiki praktik pembelajaran, tapi untuk penelitian non PTK itu biasanya tujuannya untuk mengembangkan suatu teori tertentu sehingga hasilnya bisa digeneralisasi. Nah, yang tadi itu ya Bu ya, karena memang tujuannya hanya memperbaiki praktik pembelajaran juga, nanti hasil yang didapat dari PTK itu belum tentu bisa digeneralisasi, karena kan memang masalahnya khusus hanya ada di kelas Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, proses memilih masalah yang mau diselesaikan dengan PTK. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah menyimak tentang PTK, tujuan dan prinsipnya ya, serta perbedaannya dengan penelitian lainnya. Nah, jadi dalam kita melakukan suatu penelitian pasti diawali dengan masalah dulu, apa masalahnya yang mau dipilih. Nah, biasanya dulu saya awal-awal pernah melakukan PTK juga, kadang itu kesulitan gitu ya merasakan apa sebenarnya masalah yang ada di kelas gitu. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang baru gitu melakukan PTK, ini akan ada beberapa tips bagaimana cara merasakan adanya masalah yang ada di kelas gitu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi dulu. Mungkin setelah mengajar bisa merenung dulu ya, apa hal yang tidak terjadi secara semestinya di kelasnya Bapak Ibu. Jadi masalahnya itu bisa berasal dari kompetensi awal dari peserta didik. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya ke diri sendiri, apakah kompetensi awal peserta didik itu cukup untuk mengikuti pembelajaran? Atau bisa juga dari segi sarana dan prasarana. Apakah sarana dan prasarana pembelajarannya cukup memadai? Apakah alat peraganya cukup? Apakah media pembelajarannya juga cukup? Atau bisa juga dari segi pelaksanaan pembelajaran. Apakah pembelajaran yang disampaikan cukup inovatif? Atau bisa juga dari segi yang terakhir ya, dari segi hasil belajar. Jadi setelah melakukan tes, misalkan Bapak Ibu bisa merefleksi apakah hasil belajar peserta didiknya sudah baik atau sudah sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu. Nah, ini salah satu cara untuk mengklasifikasikan masalahnya. Jadi bisa dari kompetensi awal, sarana dan prasarana, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil belajar. Ada juga cara lainnya untuk mengklasifikasikan masalah ya. Bisa juga dari segi pengelolaan kelas, misalkan dari partisipasi peserta didiknya. Apakah peserta didiknya cukup senang misalkan belajar secara berkelompok, atau peserta didiknya cukup senang belajar secara mandiri. Nah, seperti itu bisa direfleksikan juga, direnungkan oleh Bapak Ibu. Dari segi proses belajar mengajarnya, apakah metode dalam mengajarnya sudah cukup bagus yang Bapak Ibu lakukan? Apakah metode untuk evaluasinya betul-betul mengevaluasi keseluruhan kompetensi yang ingin dicapai? Atau juga bisa dari sumber belajarnya. Apakah media pembelajaran yang digunakan sudah cukup, sudah bisa membuat peserta didik tertarik gitu dengan pembelajarannya, atau bisa juga dari segi alat peraga. Atau bisa juga dari peningkatan personalnya, dari sifat dan kepribadian peserta didik. Misalkan dari segi tanggung jawabnya, kemandirian belajar dari peserta didik, itu juga bisa menjadi bahan refleksi ya untuk kategorisasi masalah di dalam kelas. Nah, selanjutnya setelah tadi kita merefleksi, kita identifikasi masalahnya. Caranya untuk mengidentifikasi masalah, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan PTK, cara ini mungkin agak sedikit panjang, tapi untuk Bapak Ibu yang belum melakukan PTK, mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama, Bapak Ibu bisa setelah merenung tadi, bisa daftarkan masalahnya. Jadi kan masalahnya mungkin nggak hanya satu ya, mungkin ada sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan masalahnya.
Klasifikasi masalahnya bisa berdasarkan jenisnya tadi. Jenisnya tadi maksudnya yang ini ya Bu ya, Bapak Ibu, pengelolaan kelas, proses belajar mengajar, sumber belajar, peningkatan personal, atau juga bisa melakukan klasifikasi dari segi kompetensi awal, sarana dan prasarana, pelaksanaan pembelajaran, atau hasil belajar. Itu model klasifikasinya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mencatat jumlah peserta didik yang mengalami masalah tersebut. Jadi mungkin saja masalah itu hadir, tapi yang mengalami mungkin hanya 2 orang dari 30 orang peserta didik Bapak Ibu gitu, atau 20 orang gitu. Kalau 20 orang dari 30 orang itu kan termasuk jumlah yang besar ya. Dan frekuensi timbulnya masalah, apakah masalah itu hanya terjadi di satu pertemuan saja atau mungkin masalah itu terjadi di setiap pertemuan yang Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengklasifikasikan masalah, Bapak Ibu bisa mengurutkan masalahnya. Jadi mengurutkan masalahnya dari tingkat urgensi untuk ditindaklanjuti. Nanti ada contohnya di belakangnya Bapak Ibu ya. Untuk memudahkan Bapak Ibu bisa melihat tingkat urgensinya itu dari kemudahan tindak lanjut, frekuensi tadi, frekuensi sering atau tidaknya terjadi masalah itu, dan jumlah peserta didik yang mengalaminya. Nah, setelah Bapak Ibu mengurutkan, Bapak Ibu bisa memilih akhirnya masalah yang mau Bapak Ibu selesaikan itu adalah masalah yang mana. Nah, jadi saya berikan contoh Bapak Ibu untuk memudahkan nanti untuk mengklasifikasikan masalahnya. Yang pertama tadi, kalau misalkan kita mau mengidentifikasi masalah, kan yang pertama kita daftar masalahnya ya. Misalkan setelah Bapak Ibu merenung, setelah 3 kali pertemuan, misalkan dalam pembelajaran, ternyata Bapak Ibu mendaftar gitu ya, masalah-masalah yang dihadapi di kelas itu seperti apa. Misalkan pada saat tanya jawab di awal pembelajaran, peserta didiknya cenderung menghindar untuk menjawab, misalkan pada saat itu. Nah, setelah itu, nggak banyak peserta didik yang berani mengajukan pertanyaan. Nah, dari segi tugasnya pun, sebagian besar peserta didik tidak mengerjakan tugas, misalkan itu masalah yang berhasil Bapak Ibu daftar. Atau peserta didik cenderung cepat bosan dengan pembelajaran di kelas. Nah, dari segi hasil belajar, ternyata ketika Bapak Ibu mengajarkan materi aljabar, misalkan ya, kemampuan berpikir logis peserta didik ternyata cukup rendah. Atau yang keenam, masalah yang lain, peserta didik belum mampu mengaitkan satu materi dengan materi lainnya. Misalkan, kalau dalam matematika kan materinya cenderung ada hubungan ya antara satu materi dengan materi lainnya. Ternyata peserta didiknya tidak bisa mengkaitkan materi tersebut. Atau peserta didik tidak berusaha belajar mandiri. Nanya aja terus gitu ke Bapak Ibu, walaupun misalkan sudah ditugaskan untuk coba dikerjakan secara berkelompok dulu, misalkan seperti itu. Ini contoh daftar masalah yang Bapak Ibu temui misalkan di kelas. Nah, dari sekian masalah tersebut, Bapak Ibu bisa memilah masalahnya. Jadi misalkan masalah yang pertama tadi tentang tanya jawab, tentang pertanyaan, itu Bapak Ibu klasifikasikan sebagai masalah dalam hal partisipasi peserta didik ya. Misalkan kemampuan berpikir logis, nomor 5 ya, dan nomor 6 itu Bapak Ibu klasifikasikan sebagai hasil belajar. Nah, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengira-ngira mungkin ya banyak peserta didik yang bermasalah. Misalkan peserta didik cenderung menghindar untuk menjawab ini kan mungkin agak susah gitu ya kalau misalkan Bapak Ibu mendaftar satu-satu. Jadi Bapak Ibu misalkan bisa memperkirakan kira-kira ya peserta didik yang cenderung menghindar itu ada berapa misalkan. Nah, misalkan Bapak Ibu bisa list 20 dari 30. Kalau misalkan 20 dari 30 kan berarti ini masalah yang memang dihadapi oleh kelas Bapak Ibu, maksudnya dihadapi oleh sebagian besar peserta didik dari Bapak Ibu. Atau misalkan Bapak Ibu kita ke masalah nomor 4, peserta didik cenderung cepat bosan dengan pembelajaran di kelas. Misalkan Bapak Ibu perkirakan hanya 10 dari 30 ini ya peserta didik yang mengalami. Kalau 10 dari 30 kan sebenarnya kurang dari setengah dari peserta didiknya Bapak Ibu gitu ya. Berarti mungkin masalah itu masih cakupannya masalah yang kecil. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melis berapa banyak peserta didik ini bisa diperkirakan dan juga frekuensi timbulnya masalah. Mungkin peserta didik yang cenderung menghindar untuk menjawab itu hanya terjadi di 2 kali dari 3 kali pertemuan. Atau misalkan kita ke masalah nomor 3,
sebagian besar peserta didik tidak mengerjakan tugas itu mungkin hanya terjadi di 1 dari 3 pertemuan. Memang terjadi, tapi hanya terjadi di 1 dari 3 pertemuan gitu ya. Atau ada ternyata masalah yang kalau kita pikirkan ternyata memang terjadi di setiap pertemuan. Misalkan kemampuan berpikir logis peserta didiknya cukup rendah, itu misalkan terjadi di 3 dari 3 pertemuan misalkan ya. Misalkan Bapak Ibu melakukan tes gitu ke peserta didik, dan ternyata di setiap pertemuan itu didapatkan hasil yang sama terus. Nah, jadi bisa Bapak Ibu list ya frekuensi timbulnya masalah yang Bapak Ibu alami di kelasnya. Nah, jadi setelah dipilah-pilah seperti ini, Bapak Ibu bisa urutkan gitu dari masalah mana yang paling urgent untuk diselesaikan. Nah, misalkan dari yang tadi itu, misalkan di list ya frekuensinya. Dari segi klasifikasi, banyak peserta didik yang bermasalah dan frekuensi timbulnya masalah itu, Bapak Ibu memutuskan kemudahan tindak lanjutnya. Jadi, kemudahan tindak lanjut ini sangat subjektif sekali, bergantung kepada kesiapan Bapak Ibu dan ketertarikan Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Misalkan untuk kemampuan berpikir logis ini, masalahnya nggak terlalu tertarik misalkan Bapak Ibu untuk selesaikan, walaupun dia terjadi di 3 dari 3 pertemuan, berarti Bapak Ibu bisa klasifikasikan tindak lanjutnya itu sukar. Jadi misalkan Bapak Ibu kurang siap gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Atau misalkan peserta didik belum mampu mengaitkan satu materi dengan materi lainnya. Misalkan Bapak Ibu tertarik dengan masalah itu, dan Bapak Ibu merasa siap gitu untuk menyelesaikan masalah itu, Bapak Ibu bisa kasih klasifikasi sedang gitu. Ini membantu Bapak Ibu nanti memilih masalah yang mau diselesaikan yang mana. Nah, begitu juga dengan dengan masalah-masalah lainnya. Jadi masalah-masalah lainnya bisa Bapak Ibu klasifikasikan tergantung dari kesiapan Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah itu dan ketertarikan Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah itu. Ditambah lagi ya dengan pertimbangan dari berapa banyak peserta didik yang bermasalah dan frekuensi dari timbulnya masalah itu. Jadi Bapak Ibu bisa urutkan masalah dari sisi itu. Nah, setelah mengurutkan masalah, tentu ini ya, Bapak Ibu tentu harus memilih masalah gitu kan, memilih masalahnya yang mana. Nggak mungkin dalam PTK itu ada 2 masalah yang ingin Bapak Ibu selesaikan. Harus memilih satu saja masalahnya. Jadi selain tadi dari sisi kesiapan Bapak Ibu dalam memilih masalah dalam PTK juga perlu ini ya menyangkut aspek yang tadi. Masalah-masalah yang Bapak Ibu daftar itu, yang satu yang akan Bapak Ibu pilih adalah masalah yang masih berada di bawah kendalinya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu bisa lihat di masalah 1 sampai 7 ini, apakah sekiranya masih di bawah kendalinya Bapak Ibu untuk diselesaikan gitu. Saya rasa sih semuanya masih bisa di bawah kendalinya Bapak Ibu ya, tidak terlalu besar skup masalahnya. Yang kedua, masalahnya berpengaruh kepada sebagian besar peserta didik. Jadi masalah yang ingin diselesaikan dalam PTK harus sebagian besar peserta didik yang mengalaminya. Misalkan dalam suatu materi, misalkan ternyata hanya 2 dari 30 peserta didik misalkan yang mengalami masalah itu. Berarti kan cakupan masalah itu kecil sekali ya. Berarti memang tidak signifikan untuk diselesaikan dengan PTK. Nah, yang ketiga adalah masalah yang Bapak Ibu memang senangi gitu. Karena PTK ini kan memang penelitian ya, dan Bapak Ibu dalam PTK ini bergerak sebagai peneliti. Nah, dalam penelitian juga kita memang memilih selain beberapa aspek tadi tentang masalah, kita juga memang memilih masalah yang memang kita minati untuk kita selesaikan gitu dari sekian banyak pilihan masalah. Dan memang masalahnya harus real dan problematik ya terjadi di kelasnya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, sebelumnya kan kita sudah mengurutkan 7 masalah ya misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa istilahnya membuang beberapa masalah yang Bapak Ibu rasa Bapak Ibu
mungkin kalau kita lihat dari skupnya, kalau misalkan kita lihat di sini ya, mungkin ada beberapa masalah yang tidak berpengaruh banyak kepada peserta didik. Misalkan masalah 7, ini kan hanya dialami 10 dari 30 peserta didik Bapak Ibu. Jadi masalah ini bisa kita eliminasi atau bisa kita nomor sekiankan untuk kita selesaikan. Atau ada beberapa masalah yang menurut Bapak Ibu sukar untuk diselesaikan, berarti itu juga bisa kita eliminasi untuk diselesaikan dengan PTK. Nah, misalkan setelah Bapak Ibu eliminasi terpilih 4 masalah ini, misalkan peserta didik belum mampu mengaitkan satu materi dengan materi lainnya, atau saat tanya jawab di awal pembelajaran peserta didik cenderung menghindar untuk menjawab, atau bisa juga masalah yang keempat, tidak banyak peserta didik yang berani mengajukan pertanyaan, dan yang kelima, peserta didik tidak berusaha belajar mandiri. Nah, dari 4 masalah ini, Bapak Ibu bisa memilih sekarang masalah yang mau Bapak Ibu selesaikan, itu adalah masalah yang mana. Karena masalah yang terpilih ini juga, kalau misalnya kita lihat dari segi frekuensinya, juga sudah cukup sering terjadi, dan dari segi banyak peserta didik yang terdampaknya juga lebih dari 50% ya terdampak, jadi sudah cukup besar untuk dampaknya. Jadi dari 4 ini Bapak Ibu bisa memilih maunya yang mana untuk diselesaikan, tergantung kesiapan dan ketertarikan dari Bapak Ibu. Nah, selain itu, selain Bapak Ibu langsung memilih, Bapak Ibu juga bisa melakukan analisis lebih lanjut. Maksudnya itu analisis lebih lanjut adalah mungkin saja masalah ini adalah masalah yang berantai. Jadi misalkan peserta didik itu tidak berusaha belajar, peserta didik itu belum mampu mengaitkan satu materi dengan materi lainnya, kemungkinan mungkin disebabkan karena pada saat tanya jawab, misalkan peserta didik cenderung menghindar untuk menjawab. Jadi dalam hal partisipasinya masih kurang, sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Nah, jadi kan kalau misalkan kita menyelesaikan akar masalahnya, yaitu masih partisipasi peserta didik, itu akan lebih mudah terselesaikan masalahnya ya. Jadi kita menyelesaikan satu masalah, tapi yang terselesaikan dua masalah. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan analisis lebih lanjut seperti itu dalam memilih masalah. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung memilih maunya masalah yang mana, itu juga bisa. Jadi ada 2 cara untuk memilih. Bayangannya lebih teduh. Nah, habis biji pinusnya udah diambilin orang. Bapak Ibu bisa langsung memilih, atau yang kedua melakukan analisis lanjutan. Apakah ada masalah yang berantai? Artinya apakah ada masalah satu mengakibatkan masalah lainnya. Jadi kalau misalkan ada masalah seperti itu, kita cukup menyelesaikan akar masalahnya, sehingga ketika kita menyelesaikan satu akar masalah itu, 2-3 masalah beruntut, nah itu bisa diselesaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini kita bisa banyak berdiskusi ya Bapak Ibu tentang masalah apa yang Bapak Ibu rencanakan untuk selesaikan dengan PTK. Ini mungkin bisa kita lanjutkan di bagian diskusinya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Ani. Silakan Mbak Ani. Ya, terima kasih Ibu Intan. Ya, baiklah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan materi oleh Ibu Intan. Luar biasa sekali pemaparan materi hari ini ya dari Ibu Intan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan kecil saya, yaitu bagaimana di sini kita sudah melihat bahwa perbandingan PTK dengan non-PTK, di mana kalau PTK itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh pendidik, baik itu dosen ataupun guru di dalam kelasnya sendiri, dan melalui refleksi dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar peserta didik itu bisa meningkat. Dan kita juga sudah luar biasa sekali pemateri tadi memberikan kita arahan bahwa bagaimana cara mengidentifikasi masalah, langkah-langkahnya mulai dari bagaimana mendaftarkan masalah, kemudian klasifikasi masalah seperti apa, mengurutkan masalah dari tingkat urgensinya, kemudian memilih masalah. Kemudian dari memilih masalah ada lagi step-step yang dilakukan. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya dan untuk menambah wawasan kita, terkadang itu lewat diskusi-diskusi terbuka. Jadi saya persilahkan Bapak dan Ibu peserta workshop hari ini, silahkan memberi, baik itu boleh
pertanyaan, boleh juga sharing-sharing pengalaman di kelasnya. Jadi saya persilahkan Bapak Ibu boleh mungkin yang saya duluan itu yang lewat raise hand ya. Boleh juga di chat box apabila tidak memungkinkan, akan lebih bagus lagi kalau lewat pemaparan langsung. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk raise hand, jadi saya bisa lihat. Ya. Oh ya, silahkan dari si Magic Race. Ya. Oke, sorry saya tidak bisa nyala kamera nih, tetapi saya berpikir bahwa penting untuk diskusi tentang bagaimana mengidentifikasi masalah tadi Mbak Intan. Karena kan terkadang kita sebagai pendidik merasa bahwa nggak ada masalah nih gitu kan. Karena seolah-olah semuanya baik-baik saja. Walaupun misalnya nih dari hasil belajar anak juga dari dikasih ujian, sebenarnya dari hasil belajarnya ya standar-standar gitu. Cuman karena memang berpikir, karena sekarang ini kan dunia pendidikan mengarah kepada nggak apa-apa kok, nggak bisa matematika, kan begitu ya Mbak Intan, nggak apa-apa kok. Jadi kalau misalnya anaknya nggak nyampe KKM, it's okay, tinggal temukan di mana bakatnya, kira-kira begitu. Nah jadi kira-kira gimana nih kita sebagai pendidik supaya bisa kita mengidentifikasi paling tidak dari hasil ujiannya itu, bahwa kita lebih spesifik untuk melihatnya, bukan berbicara tentang angka-angka dari hasil ujian, tetapi berdasarkan angka-angka itu kita bisa melihat bahwa oh ini anaknya logiknya nih yang kurang, oh ini literasinya nih yang kurang, oh ini di pemikiran kritisnya nih yang kurang gitu. Kira-kira sebagai pendidik kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengidentifikasi sedetail itu Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Intan mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu ya, siapa tahu ada yang ini yang mirip pertanyaannya. Oke, ya, saya Pak Joko Haryaji, silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf ada suara di sebelah. Jadi pertanyaan saya gini Bu, terkadang kalau kita melakukan PTK pasti hanya menggunakan 2 parameter. Yang pertama yaitu hasil belajar siswa dengan ukuran tuntas tidak tuntas. Jadi kalau jumlah siswa dalam satu kelas itu misalkan 75 tidak tuntas, maka kita bisa melakukan suatu PTK. Itu parameter yang pertama. Parameter kedua yaitu dari lembar observasi. Biasanya keaktifan siswa. Di mana kalau lembar observasi keaktifan siswa kita lihat nilainya di bawah atau di atas 75% dari jumlah siswa dalam satu kelas, maka kita bisa melakukan suatu PTK dalam kegiatan tersebut. Nah, pertanyaan saya, Bu, misalkan nanti dalam suatu kegiatan ada kawan saya sebagai observer 2 orang di belakang, sedangkan ketercapaian dalam kelas di atas 75% dan keaktifan siswa juga di atas 75%, apakah kita masih bisa melaksanakan suatu PTK? Tentunya peningkatan di mana, segmen yang apa mungkin bisa diberikan pandangan. Karena apakah harus seperti yang dulu? 75% terus 17% terus atau KKM seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Silakan Ibu Kamti. Terima kasih Mbak. Izin nanya ini Bu Intan. Jadi sebenarnya setiap guru itu dari dulu sebenarnya ini sudah punya catatan jurnal permasalahan siswa di kelas. Ini yang terjadi. Tetapi kenapa hampir mayoritas guru tidak pernah menuliskan PTK? Karena satu Bu, masalah banyak dan tetap dicatat sebenarnya. Kadang juga diselesaikan juga. Ada catatan kita menyelesaikan masalah. Tetapi karena PTK ini sebenarnya guru-guru ini jadi momok. Jadi mikirnya dulu, buat PTK ini sulit. Terus nanti kalau idenya ini mau diapain, masalah-masalah ini mau dikemanain, terus diapain, nulisnya bagaimana. Nah kayak gitu-gitu yang tidak ada di di kemampuan kompetensi Bapak Ibu guru yang di sekitar saya ini terutama ya Ibu. Karena saya ini jadi
Ketua MGMP sulit sekali mengajak anak buah ini untuk membuat PTK. Ayo sudah, enggak sih sulit. Tetapi ternyata memang dari bayangannya dulu PTK ini sulit satu. Terus lama. Ini Bu, jadinya karena ada siklus. Seandainya boleh PTK itu bisa hanya 1 kali atau 2 kali pertemuan saja, terus ini selesai gitu, enggak usah pakai siklus sampai berbulan-bulan seperti itu. Jadi ini mungkin yang jadi permasalahan di sekitar Bu Intan. Jadi mungkin permasalahannya bisa enggak seandainya ya, ini saya punya masalah, terus saya punya metode, tak selesaikan sekarang ajarkan, ternyata sudah ningkat. Nah, apakah sudah cukup dah sampai di situ saja? Atau memang harus diulang-ulang karena PTK itu pakai siklus. Seperti itu. Nah, permasalahan berikutnya, apakah harus tetap menggunakan nilai-nilai kan? Sementara sekarang ini deskripsi yang digunakan, Bun. Jadi tidak harus misalnya hasil belajar anak itu mesti meningkat setelah mencapai nilai ada KKM 75 nilainya misalnya. Sekarang ini kan kita gunakan deskripsi semuanya, jadi tidak ada nilai-nilai seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Kanti. Terima kasih, Bu Kanti. Bapak Ibu ada yang lain lagi atau kita cukupkan untuk 3 pertanyaan dulu ya Ibu Intan. Nanti kalau misalnya ada, kita buka sesi selanjutnya. Jadi saya ulang pertanyaannya atau bagaimana Ibu Intan? Pertanyaan siapa dulu yang pertanyaannya supaya bisa. Iya. Ini pertanyaan yang pertama itu dari Bang Ucok. Jadi intinya itu apa yang harus dilakukan Pak pendidik untuk mengidentifikasi masalah, karena terkadang pendidik itu merasa bahwa masalah apa yang terjadi di kelas saya perasaan baik-baik aja. Ini juga terkait tentang ketercapaian dan aktivitas, di mana misalnya ketika ketercapaian siswa itu sudah 75%, aktivitasnya juga 75%, dalam arti bagus lah, apakah masih bisa dilakukan PTK seperti itu. Nah, kemudian dari Ibu Kanti, ini pengantarnya bagaimana kalau PTK itu sulit dan menjadi momok itu bagi guru-guru, itu karena biasanya dirasa bahwa siklus ketika melakukan PTK itu lama. Jadi apakah siklusnya itu mesti berulang-ulang ketika misalnya ketercapaiannya belum sampai ke tahap yang diinginkan. Ya, itu saya. Dan terkait nilai juga tadi, angka-angka. Itu ya Bu Kanti ya. Oke, ya, silahkan Bu Intan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang pertama dari Pak Joko dulu ya. Nah, kalau misalkan ternyata hasil belajarnya sudah tuntas 75% gitu, terus lembar observasinya juga sudah menunjukkan 75% juga gitu, tapi apakah bisa dilakukan PTK atau tidak gitu ya. Nah, PTK itu kan sebenarnya berangkat dari keresahannya Bapak Ibu gitu. Kalau misalkan ketika semuanya sudah 75%, maksudnya keresahan atau tidak. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan tidak merasakan adanya keresahan, Bapak akan PTK. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih ada keresahannya, misalkan ketuntasannya memang 75%, tapi kok di beberapa tapi kok misalkan di beberapa soal, misalnya 25% siswanya, tapi ada di satu soal, misalkan kok pada banyak yang salah gitu siswanya di satu soal tersebut gitu. Nah, dari satu soal tersebut, Bapak bisa menganalisis misalkan dari satu soal itu sebenarnya aspek apa yang bagus-bagus semua misalkan. Tapi misalkan ada satu kecenderungan siswanya itu salah di satu soal tertentu gitu ya. Nah, itu Bapak bisa menganalisis dari sana gitu, misalkan soal ini sebenarnya mengukur aspek apa, bisa Bapak sesuaikan,
dengan aspeknya, misalkan aspek berpikir kritis, misalkan tidak dari segi aspek umum hasil belajar ya, misalkan dari segi aspek berpikir kritis, dari aspek segi komunikasi, misalkan Bapak bisa hubungkan gitu. Nah, itu dari sana bisa dijadikan bahan untuk melakukan PTK. Jadi sebenarnya PTK dari rasa Bapak Ibu fine saja gitu dengan 75% dalam observasinya sudah sesuai dengan kriteria, berarti memang tidak apa-apa nggak melakukan PTK gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mengamati lebih jauh, misalkan dari instrumen yang Bapak Ibu gunakan, misalkan ada satu pola yang sama yang Bapak Ibu temui gitu di dalam ini ya, di dalam kelas itu, kok satu soal ini sama aja sih, siswanya nggak bisa nyelesain semua. Nah, itu bisa Bapak Ibu jadikan PTK. Atau misalkan tidak hanya dari segi hasil belajar, misalkan jadi kan menggunakan 2 parameter itu ya. Dari segi proses belajarnya juga bisa dilihat juga misalkan di kelasnya gitu, Bapak. Misalkan dari segi proses belajar, misalkan partisipasi siswanya kurang aktif, misalkan dari segi proses belajarnya. Nah, kalau misalkan dari segi proses belajarnya nanti misalkan kurang aktif juga bisa dilakukan PTK juga dari hal itu. Tapi mungkin saya lebih cenderung ke itu ya, membedah tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar gitu ya. Apakah memang ada kecenderungan siswa itu kurang di dalam satu soal tertentu atau tidak? Gimana Pak Joko? Ada tanggapan kah? Mungkin bisa share sedikit, Miss. Oh, Miss ya. Saya biasa panggil Miss soalnya. Nah, lanjut gini, Bu. Yang saya tanyakan, di dalam PTK kan instrumen yang dipakai seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu kan untuk validitas. Datanya mungkin atau parameter atau instrumen untuk mengukurnya kan tidak terlalu divalidkan ataupun tidak sebagai prioritas utama. Sedangkan dalam penelitian yang lain, itu memang harus lolos normalitas, heterogeneitas, homogenitas, semuanya. Nah, yang saya takutkan terkadang kita di dalam mengajar, walaupun kita gurunya, kevalidan data atau soal instrumen untuk menguji kemampuan anak di siklus pertama ataupun kegiatan sebelum penelitian, itu kurang valid. Sehingga mungkin soal yang dipakai mungkin terlalu mudah, bisa aja pada waktu siklus akan mental lagi atau bias, karena pada waktu siklus soal yang kita pakai mungkin lebih mudah daripada soal yang kita pakai untuk mengukur hasil belajar di awal, seperti itu. Jadi mungkin diminta saran gimana agar kita lebih terampil, karena keterampilan membuat PTK memang suatu kesintasaan, kewajiban dari seorang guru untuk buat PTK. Iya. Memang dari segi PTK sendiri memang ini ya betul sih katanya Pak Joko ya. PTK memang nggak seperti itu sih Pak ya untuk instrumen penelitiannya, tapi memang kadang karena tidak kestrikannya itu menimbulkan bias gitu. Nah, kalau untuk dari segi instrumen, Bapak bisa ini Pak, misalkan ini apa namanya? Kalau untuk instrumen memang dari segi validitas dan reliabilitasnya tidak sekaku instrumen penelitian yang lainnya, tapi untuk validitasnya tetap disarankan melakukan validitas, tapi validitasnya adalah validitas ahli saja Pak, bisa dengan teman sejawat, misalkan Bapak dengan guru-guru yang lain, atau misalkan Bapak bisa Kawan sekolah bisa, Miss ya. Bisa kawan sekolah. Jadi kalau kawan sekolah kan mungkin paham gitu. Dengan ini maksudnya dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, apakah soal yang diujikan ini termasuk soal yang mudah, yang sedang, atau yang sulit? Apakah semua soalnya itu bisa mengcover kompetensi yang Bapak ingin ujikan gitu. Jadi tetap walaupun memang validitasnya tidak sekaku itu, tapi tetap dilakukan validitas ahli gitu Pak. Validitas ahlinya minimal dengan teman sejawat itu untuk meyakinkan kita lah juga ya, bahwa memang ini cukup bisa mengukur kompetensi yang ingin Bapak ukur gitu Pak. Nah begitu sih Pak Joko, gimana Pak Joko? Ada yang ada tanggapan lagi nggak Pak? Cukup Miss, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Joko. Pertanyaan berikutnya, Wintan dari yang mana? Diri ini dulu ya, dari Bu Kanti dulu mungkin ya.
Iya, Ibu Kanti. Kadang saya juga biasanya kan kalau dosen itu ini ya, apa namanya, ada juga program pengabdiannya, Ibu. Kalau dosen kan ada 3 tridharmanya, pengajaran, penelitian, sama pengabdian. Nah, kalau ke pengabdian ke MGMP juga kadang menemui masalah yang serupa gitu tentang PTK ini gitu ya. Dan memang sih Bu, kalau misalkan kita melakukannya itu sendiri gitu Bu ya, kadang sulitnya itu dialami sendiri gitu Bu. Jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian sendiri, saya juga dulu pernah mengalami gitu Bu ya. Saya ingin melakukan penelitian tapi terhalang ini ya, maksudnya terhalang kalau misalkan susah harus bertanya kemana gitu. Kalau misalkan kalau misalkan ada kesulitan harus bertanya kemana gitu kan. Mungkin kalau dari bertanya ke guru-guru mungkin terbatas gitu pengetahuannya. Nah, kalau saran dari saya, Ibu, kalau misalkan ada masalah yang seperti itu, kan sudah terhubung ke SIMEGIC, sudah terhubung ke saya juga, Ibu bisa tanya ke saya misalkan untuk menumbuhkan ini ya, untuk menumbuhkan support system 1 MGMP-nya Ibu gitu ya. Biasanya kalau misalkan saling bantu-membantu, maksudnya saling ini ya, apa namanya, kita saling support satu kegiatan dengan kegiatan lain, biasanya semangatnya akan semakin meningkat gitu ya. Misalkan pengabdian yang rekan-rekan dosen saya lakukan gitu, misalkan karena memang ada support dari pihak ketiga gitu, kalau misalnya kita bisa bilangnya pihak dari luar MGMP, saya akan lebih semangat. Nah, kalau misalkan dari sisi siklus dalam PTK, memang harus bersiklus ya Ibu ya. Biasanya PTK sih kita minimal 2 bulan biasanya, dan minimalnya 2 siklus. Karena kalau PTK itu kan ada di siklus 1 kan ada refleksi yang akan digunakan untuk siklus selanjutnya gitu Bu ya. Nah, jadi memang panjang gitu tahapannya Ibu, tapi saya yakin kalau misalkan kita punya support system yang bagus, maksudnya dalam hal ada yang saling mendukung satu sama lain, ada yang saling mengingatkan, itu akan jadi hal yang panjang itu akan terasa lebih pendek gitu Bu, karena kita saling saling mengingatkan satu sama lain. Jadi seperti itu sih Bu. Nah, kalau untuk dari segi apakah PTK itu terpaku pada hasil belajar saja, bisa juga Ibu kalau misalkan mau mempetekakan tentang sikap peserta didik juga bisa. Misalkan dari tadi contohnya ada kemandirian belajar, itu juga bisa Ibu lakukan PTK dengan kemandirian belajar tersebut. Instrumennya bisa berupa, tidak mesti tes ya, instrumennya bisa berupa lembar observasi, misalkan seperti itu untuk yang instrumen hasil belajarnya. Nah, seperti itu dari saya Bu Kanti. Mungkin Bu Kanti ada tanggapan gimana Ibu? Oke, Mbak. Jadinya kalau misalnya kayak instrumennya itu apakah perlu ada validasi dulu gitu sebelumnya. Nah, itu juga bingung juga ini. Kayak saya sendiri saja Bu, kadang mau buat PTK itu pikir dulu, ini instrumennya cukup dari LKS aja yang sudah ada, jadi kita bisa download yang sudah ada kayak observasi apanya itu, atau memang harus divalidasi terlebih dahulu dari ahli atau validasi pakai SPSS dan segala macam, itu yang kadang juga jadi takut juga gitu kalau mau mikir-mikir mau buat PTK itu. Seperti itu. Belum jalan sudah mikir duluan. Iya, biasanya kalau kita peneliti juga itu jadi ininya apa namanya? Jadi hal yang dipertimbangkan juga ya kalau untuk penelitian. Tapi untuk PTK sendiri, untuk validasinya cukup validasi ini Bu, bisa juga dengan validasi teman sejawat juga bisa. Misalkan gini, Ibu misalkan lembar observasi gitu ya, Ibu bisa validasi dengan teman sejawat Bu. Kalau teman sejawat kan gampang untuk komunikasinya ya, dibandingkan dengan pihak-pihak lain di luar. Jadi kalau untuk PTK cukup validasi dengan teman sejawat saja cukup Bu. Jadi itu namanya validasi internal. Nanti kalau validasi eksternal berarti Ibu masuknya ke ranah penelitian formal yang lain gitu. Saya rasa juga itu terlalu berat ya Bu ya. Padahal PTK sendiri kan tujuannya itu jangan sampai mengganggu pembelajaran di kelas gitu. Maksudnya jangan sampai Ibu melakukan validasi itu sampai mengganggu jam mengajar dan sebagainya. Jadi untuk PTK validasinya cukup dengan validasi internal saja Bu, dari teman sejawat saja juga sudah cukup.
Jadi lebih mudah ya sekarang Ibu ya untuk instrumen jangan Iya, takut berarti Bu. betul. Iya, ini dapat ditularkan nanti. Iya, jadi cukup dengan teman sejawatnya. Mungkin 2 teman sejawat cukup untuk validasinya di angket. Misalnya Ibu menggunakan angket ya, bisa juga dengan itu. Ya, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya Mbak Ani mungkin pertanyaan dari si Magic ya. Ya, ya. Bagaimana mengidentifikasi masalah di kelas tadi ya, masalah yang berpikir kritis, komunikasi seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang kalau saya bisa share pengalaman dulu saya sebelum jadi dosen kan jadi guru juga gitu ya. Kalau misalkan jadi pada saat jadi guru mungkin karena kita banyak mengajar terasa tidak ada masalah gitu terasanya gitu ya karena pikiran kita mungkin fokus ke jam-jam mengajar yang padat seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan untuk menambah kepekaan kita gitu terhadap masalah yang terjadi di kelas, bisa yang pertama mungkin dengan sharing ke guru-gurunya, mungkin masalah itu terjadi di kelas lain, terjadi juga di kelas kita, tapi kita tidak sadari gitu. Dengan sharing itu kita bisa menyadari gitu, oh itu ada, oh itu ternyata suatu kejanggalan misalkan ya. Jadi kita bisa sharing seperti itu. Dan yang kedua, bisa mengikuti yang webinar-webinar seperti ini. Mungkin kalau dalam masalah aspek berpikir kritis, aspek komunikasi, aspek koneksi matematis itu mungkin agak susah mungkin dibedakan antara Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lebih banyak membaca gitu ya untuk yang misalkan soal ini lebih cenderung mengukur aspek yang mana itu bisa Bapak Ibu lebih banyak membaca gitu pada saat waktu-waktu luang. Nah, jadi itu sih beberapa saran yang bisa saya berikan gitu ya untuk menambah kepekaan gitu terhadap masalah gitu ya. Mungkin kita sendiri tidak peka itu adalah masalah gitu, tapi dengan sharing dengan rekan guru yang lain, mungkin kita bisa peka bahwa sebenarnya apa yang terjadi di kelas kita itu atau kita bisa membandingkan gitu ya apa yang terjadi di kelas kita dengan apa yang terjadi di kelas lain. Ternyata sebenarnya apa yang terjadi di kelas kita yang kita awalnya anggap itu baik-baik saja gitu ternyata itu merupakan suatu kejanggalan gitu. Nah, jadi seperti itu sih yang bisa saya bagikan gitu ya sharing-sharingnya untuk si Magic. Saya kembalikan dulu mungkin ke si Magic. Bagaimana? Ada tanggapan mungkin Pak? Tidak ada, Bu. Oh, ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak. Ya, kita buka sesi selanjutnya lagi. Bapak Ibu apabila memiliki pertanyaan atau sharing-sharing, silahkan kami persilahkan. Ya, ada yang raise hand saya lihat. Oh, sudah. Pak Jokonya sudah tadi. Boleh lagi, Bu? Pak Joko lagi. Bagaimana? Ya, bagaimana Ibu? Saya kembalikan ke materi dulu, Pak. Boleh Ibu Intan atau bagaimana? Boleh, silakan. Mungkin Pak Joko ada yang... Ini terkait dengan tren kita sekarang, Bu, kurikulum Merdeka Belajar, di mana ada proyek yang program P5 ini kan. Nah, di dalam pelaksanaan P5 ini, program proyek ini, itu melibatkan beberapa matkul. Ada matematika, ada TIK, bahkan bisa PAI bergabung juga di situ. Pertanyaan saya sekarang ini, gimana cara kita untuk mengukur parameternya jika multi matkul atau multi subjek digabung seperti ini? Bukannya malah mempersulit guru. Bahkan di dalam pelaksanaan, ini sedikit curhat sekalian ya, itu dilaksanakan di luar jam pelajaran. Sehingga di kelas kami, sekolah kelas 7 yang sekarang, itu dia pulang sekolah, melanjutkan proyeknya lagi sampai jam 5:30 malam. Dengan syarat harus divideokan dari awal sampai akhir. Nah, menurut Ibu juga, sebagai seorang praktisi pendidikan juga kan, apakah sangat efektif program P5 ini? Sedangkan kalau efektif, mungkin bisa memberikan solusi atau mungkin pengalaman teman yang lain yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, terutama dalam program P5-nya ini. Itu aja. Karena di kami, bukan banyak siswa yang tertarik,
Malah akhirnya banyak orang tua yang sampai sore datang di depan rumah ke sekolah masing-masing membawa bekal untuk makan malamnya. Dan gurunya pun akhirnya banyak mengeluh akhirnya. Bukannya berhasil atau apa. Dan saya kan sebagai salah satu wakil kurikulum. Juga akhirnya ya udahlah Bu, ini kan program kita coba dulu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian akan terbiasa. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa saran dari Bapak Ibu, termasuk Ibu Nimade Intan Kristiani. Terima kasih. Langsung saja ya Bu Intan. Atau ada pertanyaan yang lain, Mbak Ani dari ini? Kalau dari chat box belum ada. Kalau yang raise hand cuma Pak Joko sendiri. Oke, Ibu boleh izin nanya, Ibu? boleh. Tadi Pak siapa? Rahmat ya. Oh ya, silakan Pak Rahmat. Ibu, sebelumnya mohon maaf dulu kalau ada salah ya, Bu ya. Takutnya salah bertanya atau gimana. Gimana? Pertama tuh masih bingung, Ibu. Di bagian lagi hujan, masih bingung, Ibu. Bagian yang kan ada kata teman-teman waktu kuliah tuh, oh ini tuh masalahnya bisa diselesaikan dengan tipe penelitian yang eksperimen kayak gitu, Bu. Oh ini tuh masalahnya bisa diselesaikan sama PTK gitu. Yang cara membedakannya untuk kita pas identifikasi masalahnya itu gimana gitu, Bu. Oh ini tuh pasnya untuk di PTK gitu. Ada cara khususnya atau gimana gitu. Terima kasih. Oke, makasih ya Pak Rahmat. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Lihat-lihat dulu. Belum ada kayaknya Mbak. Oke. Mungkin saya ini ya. Nah, oke. Mungkin dari yang Pak Rahmat dulu ya. Kalau yang Pak Rahmat, gimana cara kita membedakan itu bisa diselesaikan dengan PTK atau itu malah misalkan diselesaikan dengan penelitian eksperimen atau penelitian korelasi dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan dari segi awalnya dulu, misalkan gini, misalkan Pak Rahmat ketemu masalahnya itu adalah masalah di kelas gitu ya Pak Rahmat ya. Kalau masalahnya itu di kelas dan khusus terjadi di kelasnya Pak Rahmat, berarti masalah itu diselesaikannya dengan PTK. Karena itu cuma masalah khusus di masalahnya Pak Rahmat. Dan solusi yang misalkan Pak Rahmat misalkan ketemu masalahnya itu mengenai ini apa namanya? Mengenai partisipasi siswa di kelasnya Pak Rahmat. Dan Pak Rahmat misalkan kasih solusi untuk menyelesaikan itu dengan misalkan tipe pembelajaran think pair share misalkan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan masalahnya itu khusus hanya terjadi di kelasnya Pak Rahmat, berarti dan Pak Rahmat yang melakukan penelitiannya, berarti itu masalah diselesaikan dengan PTK. Karena itu masalah yang berasal dari kelasnya Pak Rahmat. Tapi kalau misalkan masalahnya tersebut berasal dari luar, misalkan seperti ini, misalkan Pak Rahmat, misalkan masalahnya berasal dari luar, misalkan kalau kita lihat ternyata di beberapa kelas itu hasil belajarnya juga kurang, misalkan hasil belajar matematikanya kurang, misalkan ya di beberapa kelas, misalkan hasil belajar matematikanya kurang. Terus Pak Rahmat mau melihat efektivitas dari suatu model gitu untuk menyelesaikan masalah hasil belajar tersebut. Nah, misalkan kalau misalkan menggunakan mau melihat efektivitas, misalkan Pak Rahmat menggunakan 2 kelas, ada satu kelas yang menggunakan pembelajaran, ada satu kelas yang menggunakan model yang Pak Rahmat jadikan solusi itu, ada satu kelas yang Pak Rahmat biarkan situasinya biasa-biasa saja seperti yang terjadi. Nah, lalu setelah Pak Rahmat melakukan
percobaan, terus paramat komparasi hasilnya, terlihat yang mana lebih efektif. Nah, itu berarti paramat sudah melakukan penelitian eksperimen berarti. Karena paramat melakukan ini perbandingan di antara dua kelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan paramat atau begini bisa juga membedakan PTK-nya itu seperti ini paramat. Misalkan paramat menemukan masalahnya di kelasnya paramat. Terus paramat langsung melakukan penelitian langsung di kelasnya paramat tanpa mengubah situasi di kelasnya paramat gitu ya. Nah, berarti sebenarnya paramat itu sudah melakukan PTK gitu paramat. Karena cukup mudah kan sampel yang paramat ambil hanya di kelasnya paramat saja gitu. Sedangkan untuk penelitian-penelitian lain, kalau misalkan paramat mau melakukan suatu penelitian, sampelnya harus diuji dulu apakah sampelnya memiliki kenormalitasan atau tidak, apakah homogen atau tidak gitu. Kalau misalkan paramat tidak mau melakukan itu, misalnya paramat langsung saja gitu melakukan mengujikan model itu di kelasnya paramat di mana masalah itu terjadi, berarti sebenarnya paramat sedang melakukan PTK. Gimana paramat, ada tanggapan nggak? Udah paham Ibu? Bayang ya? Ini ya? Kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk yang pertanyaan dari Pak Joko ya, yang multi-mapel tadi ya, apakah dapat dijadikan sebagai PTK? Jadi apakah proyek P5 yang melibatkan multi mata pelajaran itu dapat dijadikan PTK? Nah, mungkin belum banyak sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, mungkin ya Pak Joko yang salah satu sekolahnya Pak Joko mungkin sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi prinsipnya untuk PTK sendiri, kalau misalkan memang terjadi permasalahan di sana gitu, dan itu membuat Pak Joko resah, itu bisa tetap dijadikan PTK, Pak. Dan itu tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya PTK yang bersiklus dan berulang itu. Nah, intinya seperti itu sih Pak kalau untuk PTK. Kalau misalkan memang itu terasa membuat ini ya, apa namanya, terasa ada yang tidak beres di sana, itu bisa dijadikan PTK. Tapi kalau PTK sendiri harus didasari dengan beberapa kali observasi, maksudnya supaya kita memang benar-benar merasakan bahwa memang masalah itu terjadi bukan karena ini, maksudnya bukan karena pihak ketiga gitu. Biasanya kalau misalkan proyek-proyek baru dari segi teknis gitu seperti kurikulum 2013 misalkan ya, di awal kan mungkin memang masih banyak jatuh bangunnya gitu ya, karena memang masih banyak penyesuaian di sana sini. Nah, kalau misalkan situasinya sudah mulai stabil dan Bapak melihat masih ternyata terdapat permasalahan yang tidak disebabkan karena pihak ketiga, maksudnya karena misalkan dari instruksi dari pihak luar gitu yang menyebabkan beberapa hal tidak berjalan semestinya, padahal kondisinya itu sudah stabil, nah itu Bapak bisa melakukan PTK. Tapi kalau misalkan di ini, maksudnya di apa namanya, di kondisi yang baru seperti ini, kalau misalkan Bapak melihat ternyata akar permasalahannya itu bukan berasal dari siswa atau bukan berasal dari Bapak, tapi berasal dari pihak ketiga, berarti kan sebenarnya masalahnya itu di luar ini ya, maksudnya di luar otoritasnya Bapak untuk menyelesaikan kan. Padahal PTK itu sebenarnya harusnya masalah itu masih berada di bawah jangkauan guru. Nah, kalau misalkan masalahnya itu masih di luar otoritasnya Bapak, itu tidak bisa dijadikan PTK. Nah, kalau pandangan saya seperti itu Pak terkait P5 ini apa bisa dijadikan PTK atau tidak. Jadi dilihat dari skop masalahnya dan akar permasalahannya gitu, Pak. Terima kasih, Miss. Oke. Sama-sama, Bapak. Ada ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau di chat box, jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sharing-sharing saja pengalaman, baik itu bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan PTK atau belum pernah sama sekali. Kita sharing-sharing pengalaman saja dulu. Ada yang mau berbagi pengalamannya, Bapak Ibu? Tentang PTK itu sendiri, silahkan resen. Pak Joko, silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terima kasih atas waktunya. Jadi gini,
beberapa kali saya pernah membuat PTK, memang pengalaman saya, cuman saya biasa itu mengaplikasikan suatu media atau pembelajaran yang baru. Salah satunya mungkin seperti kita buat pop-up book, kita buat permainan, di dalamnya berupa animasi, tutorial untuk penemuan volume. Terus salah satu juga karena pandemik, kemarin kita menggunakan media pembelajaran yang bisa dipakai secara online dan offline. Yang dalamnya berisi suatu video, ada rangkuman materi, dan juga sebagai alat evaluasi yang bersifat PG ataupun uraian, yang di akhirnya nanti ada nilai hasil yang bisa menentukan hasil anak itu KKM-nya tuntas atau tidak. Dan di antara dalamnya pun kita selingi juga dengan beberapa lagu. Lagu itu tentu kita sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Itu saya kasih namanya Astro Boy. Sirkulasi belajar online yuk, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, ternyata apapun media, apapun aplikasi yang kita terapkan, selalu parameter yang kita gunakan pasti ketuntasan hasil belajar atau ketertikatan nilai anak dari yang kurang jadi bagus. Itu untuk nilai hasil belajarnya. Sedangkan untuk bentuk afektifnya ataupun kita bilang seperti tindakannya, anak itu lebih aktif, di mana berdasarkan hasil lembar observasi yang dilakukan oleh kawan kita pada waktu kegiatan per siklusnya. Dan tentunya berupa checklist. Oh, anak telah, di mana setiap anak itu kemudian kita akumulasikan, kita kalkulasikan hasil keaktifannya termasuk tentang tidak aktif, aktif, atau sangat aktif. Nah, jikalau anak itu terletak di antara aktif dan sangat aktif, sejumlah 75% ke atas atau mungkin 85%, maka beranggapan bahwa PTK itu kita sudah benar, ataupun sukses, ataupun berhasil. Ini saya ulang terus dan terus seperti itu, walaupun berganti. Nah, pertanyaan saya, mungkin ke Ibu ataupun ke kawan-kawan semua, apa ya? Saya lupa tadi. Bentar ya, diam dulu deh. Jadi pertanyaan saya, betul. Tapi kalau hanya seperti ini, yang saya rasa mungkin dari tahun ke tahun model-model PTK kita itu hanya perubahan dalam media pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil belajar aja, Bu. Itulah mengapa, sekalian curhat ya, kebanyakan mahasiswa S1 ataupun S2, kalau dia menggunakan penelitian PTK, maka tidak di ACC di dalam hasil tesisnya atau di dalam hasil skripsinya. Kenapa? Karena dianggap kualitas PTK yang dipakai selama ini, itu hanya peningkatan. Dari yang kurang menjadi lebih baik, walaupun menggunakan media apapun itu. Kreasi baru, kreasi lama, atau gabungan keduanya. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan atau mungkin ide baru di PTK yang model tahun 2022 ini untuk membedakan atau kita bilang memberikan apa ya, harga lebih lah dibandingkan PTK yang lain, ataupun bisa sama dengan hasil tesis adik-adik kita ataupun skripsi adik-adik kita. Itu aja. Terima kasih. Saya minta dulu ada tanggapan. Iya, ya karena mungkin kalau Pak Joko sudah sering ya melakukan PTK ya. Jadi sama seperti ini ya, Bapak, ketika kita main game misalkan seperti itu, mungkin Pak Joko udah bukan level beginner lagi gitu Pak ya. Jadi sudah perlu level yang ke atas. Nah, jadi kan sebenarnya untuk PTK sendiri, kalau untuk PTK memang tidak dipaksakan untuk dia kalau dibedakan dengan penelitian lainnya, memang tidak dipaksakan untuk dari segi instrumennya itu harus melakukan uji validitas dan reliabilitas yang se-strict dengan penelitian lainnya. Tapi kan tidak mewajibkan dalam hal ini tidak mewajibkan harus tidak strict kan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan PTK yang lebih, jadi kan kalau PTK itu sendiri sama seperti jenis kualitas penelitian Bapak Ibu ya, ada mungkin yang kualitas untuk pemula, ada yang kualitas sedang, ada yang kualitas tinggi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah cukup di bagian pemula, Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas PTK Bapak Ibu dengan melakukan
validitas yang lain gitu. Misalkan kalau Bapak mau misalkan melakukan validitasnya, kalau di PTK kan dengan validitas internal saja sudah cukup. Validitas internal saja sudah cukup. Cukup itu kan bukan berarti harus sampai di sana gitu. Kalau Bapak mau menambahkan dengan validitas eksternal juga bisa. Jadi misalkan instrumen yang Bapak Joko gunakan itu diuji validitas eksternalnya dalam hal ini misalkan sehingga validitas dari angket yang Bapak gunakan itu maksudnya validitas eksternal itu sehingga angketnya Bapak itu bisa digunakan tidak hanya di kelasnya Bapak aja, jadi bisa digunakan di situasi-situasi atau kelas-kelas lain. Itu juga bisa. Jadi itu bisa menambah menambah kualitas dari PTK yang Bapak Ibu lakukan gitu. Ketika Bapak Ibu merasa dengan melakukan validitas internal saja sudah tidak cukup lagi gitu untuk kepuasan Bapak Ibu. Nah, jadi itu satu bisa dengan meningkatkan kualitas dari instrumennya, dari uji validitas dan reliabilitasnya, sehingga mungkin nanti instrumen yang Bapak Ibu gunakan bisa digunakan juga oleh kelas yang lain gitu, karena Bapak Ibu sudah melakukan uji validitas eksternal gitu kan ya, sehingga memang instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang diukur dan bisa digunakan di berbagai situasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lupa tadi pertanyaan Bapak apa ya yang kedua ya? Hal yang baru. Oh ya, hal yang baru ya terkait PTK gitu ya. Nah, kalau misalkan hal yang baru terkait PTK, misalkan Bapak Ibu ini juga ini ya dengan Bapak Ibu yang lain juga. Misalkan Bapak Ibu sudah puas misalkan dengan atau sudah sering melakukan pengukuran tentang hasil belajar hasil belajar peserta didik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengembangkan judul PTK Bapak Ibu ke arah hasil belajarnya spesifik mau ke kemampuan yang mana. Misalkan mau ke kemampuan, kan ada ini ya dari NCTM itu ada 4C ya untuk kompetensi dari segi matematika ya. Misalkan dari segi berpikir kritis, koneksi, matematika, bisa dari segi komunikasi, matematika, dan dari segi kreativitas. Nah, hasil belajar Bapak Ibu bisa dikembangkan lebih spesifik lagi, misalkan hasil belajarnya ke kemampuan berpikir kritis. Nah, itu kan bisa juga diarahkan ke sana. Jadi tidak hasil belajar secara umum saja gitu. Jadi bisa hasil belajarnya lebih spesifik misalkan ke kemampuan berpikir kritis. Atau misalkan hasil belajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu ukur lebih spesifik ke arah koneksi matematika gitu. Atau misalkan Bapak Ibu mengajarnya tentang sistem persamaan linear misalkan. Sistem persamaan linear itu kan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga mungkin hasil belajarnya itu Bapak Ibu bisa arahkan ke arah hasil belajar yang mengukur tentang tentang koneksi matematika gitu. Dan dari sana kan Bapak Ibu bisa mendapatkan hal yang baru gitu ya mengenai PTK, dan juga tentang instrumen-instrumennya juga. Instrumen-instrumennya Bapak Ibu bisa kaitkan lebih ke tidak secara hasil belajar secara umum, tapi juga hasil belajar yang lebih ke arah koneksi matematika. Nah, seperti itu sih kalau dari saya, Pak. Gimana, Pak? Oke, Miss, saya setuju ke yang pertama kemarin, karena pada waktu kami ikut kegiatan dengan ada Bang Ucok juga di situ, kami dapat masukan terkait peningkatannya. Jadi tidak hanya mengukur naiknya juga, tapi juga di validitasnya di instrumennya. Kita menggunakan daya beda bisa, ataupun menggunakan kovarian untuk mengukur agar instrumen kita tuh benar-benar valid, bukan hanya kita bawa ke ahli atau pengawas saja. Selain itu saya juga dapat masukan kemarin untuk mengukur endgain-nya, kenaikannya, endgain-nya. Menggunakan 2 teorema, pertama teoremanya Hooke, yang kedua Melzer and Savitri itu juga saya ambil. Terus terkait yang PTK terbaru mungkin dari kawan-kawan atau apa nanti kami tunggu juga semoga. Jadi biar PTK tapi rasanya tuh benar dan bagus kali itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi mungkin dari kawan-kawan guru juga mungkin ada yang bisa sharing gitu ya, PTK yang sudah digunakan itu PTK yang apa saja gitu. Karena kan dari peserta tadi sudah ada yang melakukan PTK juga kan ya. Kan ada yang melakukannya lebih dari 1 kali. Mungkin ada bisa
sehingga bisa dapat ide-ide baru gitu ya terkait PTK-nya bisa ke arah mana saja gitu. Lanjut lagi, Miss, mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain. Karena selama ini saya lihat hasil kawan juga, hasil PTK itu dia hanya pembedaan di siklus. Ada model siklusnya orang ini, ada model siklusnya orang ini, di mana yang berbeda itu biasanya di tindakannya, di treatmentnya di setiap siklusnya itu. Seperti itu. Itu aja, karena itu berdasarkan pemikiran dari luar. Seperti kami kan, kami menggunakan miliknya John Elliot. Karena ada pertimbangannya ini nih. Ada juga menggunakan siklusnya miliknya siapa, seperti itu. Dan itu dari tahun per tahun sama juga. Mungkin ke depan mungkin Bu Nimade Intan Ketiani punya ide menggabungkan berapa siklus dan trennya seperti saya juga itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nanti untuk materi siklus dia ada materi sendirinya, Pak. Kalau yang materi siklus. Kalau nggak salah setelah ini ya materi siklus dia, setelah model pembelajaran ya, Mbak Ani ya. Iya, iya Bu Intan. Nanti ada materi siklusnya juga ada di sana. Ada materi khusus untuk siklus PTK sendiri. Ada materinya sendiri. Mungkin di sana bisa lebih dikuak lebih dalam gitu ya, Pak Joko ya. Bapak Ibu yang lain, silakan berbagi pengalaman. Ya, dengan diskusi terbuka kita bisa membuka, oh iya ternyata ada hal yang seperti ini. Apalagi Bapak Ibu yang langsung terjun di lapangan kan pengalamannya terkadang memberikan banyak pengetahuan baru. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada selain Bapak Ibu Mungkin yang mungkin saya bagi dikit, Bu. Gimana, Ibu? Oh iya, silahkan Ibu. Ibu Kanti silahkan. Karena yang lain belum ini sambil nunggu yang lain, guys. Iya. Mungkin saya tidak semahir seahli Pak Joko ini, Bu. Ini mungkin penelitian saya PTK-nya ecek-ecek ini. belum semahir itu. Cuma karena mungkin saya senang cari pengalaman gitu, senang nyoba-nyoba. Jadi kalau itu apa John Elliot apa saya enggak paham, Bu. Sebenarnya saya enggak tahu, enggak kenal ini. Jadi saya sekedar tahunya memang saya ikut PTK mungkin untuk lomba di sini di kabupaten ini ada lomba, Bu. Nah, kebetulan juri-jurinya itu dosen gitu. Lah, kok apa yang saya pelajari, yang saya terima di kayak di sini di seminar begini, kok PTK itu mudah gitu, enggak sulit. Misalnya ketika siklus 1 selesai, ke siklus 2 boleh kok materinya berbeda. Asalkan tetap metodenya tetap lanjut, seperti itu kan. Yang saya terima seperti itu, yang saya pahami. Tidak sesulit yang dibayangkan. Ternyata begitu saya masuk lomba, walah, kalah-kalah sidang skripsi mahasiswa ini, Bu. Semuanya disalahin ini. Wah, tidak ada validasi lah. Yang ini metodenya kurang inilah, belum ada pemilihan populasi sampel. Wah, ini kok ada populasi sampel juga dipertanyakan ini ya. Seperti itu. Jadi semuanya, indikatornya, terus caranya menganalisis data itu sangat seperti sidang skripsi. Jadinya kok, jadi saya juga malas lagi membuat PTK ini. Kok jadinya sulit PTK-nya ternyata. Padahal ketika ikut workshop, ikut diklat, kok sepertinya mudah gitu. Yang seperti ini boleh validasi teman, itu tidak boleh, harus pakai yang itu tadi. Nah, terus harus ada respon siswa dilampirkan gitu. Apakah harus gitu? Apakah cukup dengan hanya observasi kita saja dari guru atau memang respon siswa itu diwajibkan ya Bu dalam PTK gitu? Mungkin sedikit berbagi pengalaman ini Bu. Sebenarnya sudah agak beberapa saya dapetin gitu, tapi sepertinya nggak seribet yang disampaikan tadi Pak Joko juga. Wah, PTK-nya kok ternyata gitu ya? Pakai ada metode-metode yang itu ya gitu. Padahal saya juga hanya yang sekedarnya saja. Seperti itu, Bu. Ini pengalaman ini, bagi pengalaman sedikit. Oh iya, Bu Kanti.
Mungkin karena lomba mungkin berganti, jadi lebih strict mungkin penilaiannya. Karena mencari yang terbaik dari yang terbaik. Tapi di situ jurinya juga ngerevisi, Bu. Seperti sidang skripsi ya. Iya, kalau nggak cocok, indikatornya apa nggak cocok, direvisi. Apa namanya? Nggak, saya kurang tahu sih ya detail lombanya kan detail lombanya seperti apa. Tapi mungkin kalau berdiri di pihak juri lomba, mungkin mencari yang terbaik gitu, Bu. Terbaik dari yang terbaik. Jadi kalau misalkan ada yang bisa diperbaiki, jadi diperbaiki juga di sana. Gitu. Jadi mungkin seperti Pak Joko tadi gitu, kalau misalkan validitasnya bisa lebih ke validitas yang lebih tinggi, itu ada validitas eksternalnya, ditambah lagi validitas eksternalnya. Jadi seperti itu mungkin mau jurinya, Bu, pada saat yang itu. Tapi sebenarnya sih dari PTK sendiri untuk syarat cukupnya cukup dengan itu saja sih, Bu. Tidak ada populasi sampelnya kalau di PTK, maksudnya tidak menggunakan sampel yang representatif gitu ya kalau di PTK. Jadi materi harus sama, Bu. Atau misalnya kalau misalnya materi itu kita ulang-ulang terus kan juga bosan anak ini. Kalau ikut workshop boleh materinya berbeda loh, pertemuan siklus keduanya boleh materinya berbeda. Tapi kalau di lomba enggak boleh ya? Atau memang PTK enggak boleh berbeda ya? Harus satu materi itu yang diulang-ulang gitu. Materinya kalau sepengetahuan saya sih bisa berbeda, Bu, untuk materinya tergantung perencanaan PTK-nya perencanaan PTK-nya Ibu. Jadi dilihat dari rencananya dulu, Bu. Jadi awalnya kan dilihat dari rencananya. Maksudnya ketika kita mengulang siklus itu kan nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba siklus itu masuk ke materi itu. Apakah pertama materi itu masuk ke perencanaannya Ibu? Kalau misalkan materi itu masuk ke perencanaannya Ibu dalam siklus itu, berarti bisa, Bu. Maksudnya bisa materi itu masuk ke siklusnya Ibu. Tapi kalau misalkan materinya itu di luar perencanaan Ibu, berarti materinya nggak bisa masuk ke siklus itu, Bu. Pemahaman saya seperti itu, Bu. Kemarin kan sempat saya ngambil pemanfaatan, Bu. Pemanfaatan Tangram online atau media Matigon. Ternyata di situ juga dipersalahkan. Di mana ke tempat keterbaruannya gitu. Ide-ide terbarunya nggak ada karena ini memanfaatkan punya orang lain. Duh, PTK sepertinya tidak harus membuat yang baru ya, saya bilang. Tapi ini juga jadi permasalahan juga. Apakah harus baru, semuanya idenya baru, tidak boleh punya orang lain. Nah, kalau guru suruh membuat aplikasi yang baru, nggak boleh manfaatin punya orang, kan ini repot jadinya. Nggak semua orang bisa teknologi gitu. Itu aja pemanfaatannya sudah susah, kita belajar duluan gitu. Seperti itu. Ini juga Kalau pemahaman saya sih, kalau PTK yang penting bisa menyelesaikan solusi, memberikan solusi gitu dari masalahnya. Tidak mesti inovasi sebenarnya. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain ada juga dapat pengalaman terkait hal itu. Pak Joko, Bu. Gimana Pak Joko? Jadi alhamdulillah ada rezeki, Bu, kemarin lolos workshop Inobel kan. Nah, di kami itu ada teori namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu yang bisa. Jadi kalau ada suatu media yang baru, bisa kita modifikasi. Yang penting kita tidak mengurangi media yang lama, tapi kita perbaiki, kita tambah sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Itu kalau untuk media. Terus kalau untuk model dan pembelajaran sudah baku, Bu. Simtaknya karena sudah ada. Contoh kita pakai project based learning, problem based learning. Dan sekarang yang lagi ini, lagi panas-panasnya, dan mungkin si Menji juga buat kemarin, dan sekarang belum selesai terkait GeoGebra Classroom. Itu EDP, Engineering Design Process. Itu lagi digembar-gemborkan oleh Miss Tita untuk dibuat. Juga bisa kita pakai, Bu. Karena Engineering Design Process ini itu sama seperti project juga, cuma ada trial and error-nya. Jadi siswa itu bisa mencoba, ada salahnya, ada benarnya, nanti terakhir kita juga refleksi. Dan itu sangat cocok sekali untuk PTK saat ini. Cuman ya gitu, kita belum sedikit pengetahuannya terkait EDP ini. Alhamdulillah si Magic memfasilitasi di kegiatan hari ini juga, mungkin setiap hari Selasa Kamis kalau nggak salah, terakhir tanggal 30. Mungkin kawan kita juga ada ikut di sini, jadi kita bisa bereksplor nanti tentang EDP itu dan kita bisa terapkan. Dan terima kasih kepada si Magic karena mereka sudah mengajarkan dulu tentang teorinya, dipraktekkan dalam PTK, dan bisa diterapkan dalam kelas. Terima kasih.
Iya, terima kasih Pak Joko. Ya, luar biasa sekali ya diskusi-diskusi terbuka kita. Jadi membuka wawasan, oh ternyata ada kasus yang seperti itu yang dialami oleh Bu Kanti. Jadi setahu saya iya sepemahaman kayak Ibu Intan bahwa tidak mesti inovasi yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan satu PTK. Ketika kita sudah melihat bahwa masalah yang dihadapi di kelas kita itu dan kita cari pemecahannya, meskipun itu aplikasi yang dibuat oleh orang lain sih tidak masalah. Itu menurut pemahaman saya ya Ibu ya. Ini juga ada chat dari si Magic bahwa tergantung standar yang dipunya oleh penyelenggara ya. Kemungkinan penyelenggaranya meminta ada syarat dan ketentuan yang berlaku di PTK-nya. Harus membuat inovasi. Ya, Enggak sih, Bu. Tapi Ibu. enggak tahu itu Oh, bagaimana. tidak. Terlalu tinggi ilmunya, Bu. Untuk dosen, Bu, ini guru SMP ini. Iya. Bapak Ibu yang lain mungkin, oh iya, mengingat waktu ya tinggal 1 menit lagi. Jadi kita tutup dulu diskusi kita hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan kembali di kegiatan kita pekan depan. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan keaktifan aktifnya maksudnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu silahkan mengisi link evaluasi yang sudah dibagikan dan absen yang dibagikan oleh rekan kami di chat box. Jadi saya kembalikan lagi ke Ibu Intan. Mungkin ada closing statement dari Ibu Intan. Silahkan Ibu, saya persilahkan. Nah, iya baik Bapak Ibu. PTK itu kan sama seperti penelitian-penelitian lainnya ya. Dalam hal sama itu ya banyak tingkatannya. Ada PTK yang sederhana, ada yang PTK yang sedang, ada PTK yang sukar. Bagi Bapak Ibu yang masih baru misalkan melaksanakan PTK, tidak masalah. Masalah yang dipilih itu adalah masalah yang sederhana gitu. Misalnya terkait hasil belajar atau partisipasi siswa, itu nggak masalah ngambil masalahnya seperti itu. Asalkan masalahnya itu memang betul-betul terjadi di kelasnya Bapak Ibu, masalahnya masih bisa dalam jangkauan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu selesaikan, dan masalahnya itu cukup problematik untuk siswanya Bapak Ibu gitu ya. Jadi karena memang tujuan dari PTK itu karena untuk memperbaiki hasil pembelajaran. Jadi PTK itu untuk bermanfaatnya untuk untuk Bapak Ibu dan untuk peserta didik gitu. Jadi kalau misalkan memang masih awal, tidak apa-apa mengambil masalah yang sederhana. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin sudah beberapa kali mengambil PTK gitu ya, dan ingin mengembangkan PTK-nya dengan lebih tinggi, tidak apa-apa, nanti masalahnya mungkin lebih dispesifikkan atau dikhususkan. Tidak lagi mengukur tentang hasil belajar, bisa lebih ditambah lagi rumusan masalahnya. Misalkan masalahnya tentang peningkatan atau masalahnya tentang hasil belajar, tapi lebih spesifik, misalkan kompetensi-kompetensi yang diambil, seperti kompetensi kemampuan berpikir kritis, kompetensi komunikasi, misalkan matematis, atau misalkan koneksi matematis, tentang kreativitas, itu juga nggak masalah. Selama memang itu masalahnya memang terjadi di ruang lingkup Bapak Ibu, dan itu masalahnya memang masih bisa dalam jangkauannya Bapak Ibu untuk selesaikan gitu. Karena kan tujuan dari PTK itu menyelesaikan masalah yang ada di kelas gitu. Jangan sampai PTK yang Bapak Ibu lakukan itu malah menambah masalah-masalah yang lain gitu ya. Jadi silakan disesuaikan dengan kemampuan dan ketertarikan Bapak Ibu gitu dalam memilih masalah yang ingin diselesaikan, karena memang untuk kebaikan Bapak Ibu dan untuk kebaikan peserta didik. Nah, kalau dari saya itu sih yang bisa saya sharing ya untuk Bapak Ibu. Semoga lancar untuk PTK ke depannya. Ya betul Pak Joko, ya, jangan sampai harus menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Terima kasih Bintan atas closing statement-nya. Ya, sebelum kita menutup acara kita hari ini, kita dokumentasi dulu Bapak Ibu ya. Minta tolong silahkan di-on-kan videonya Bapak Ibu. Nanti kru kami akan mengambil, saya arahkan saja mungkin. Silahkan Bapak Ibu yang belum on videonya, sebentar saja Bapak Ibu. Di-on-kan videonya. Kalau masalah jaringan
Nanti setelah dokumentasi kita di off-kan lagi. Oke, sudah Bapak Ibu. Saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Dua kali lagi. 1, 2, 3. Oke, silahkan pakai, boleh gaya bebas. Ya, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan di off-kan bagi yang jaringannya bermasalah. Jadi saya mewakili panitia memohon maaf jika terdapat perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu selama kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat dan bisa